Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi buruk yang disembunyikan masyarakat, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segala keyakinan saya. Saat hujan deras mengguyur gunung di Jawa Barat, saya tersesat bersama Pak Budi, teman ayah yang selalu saya anggap seperti paman, dan di tengah kegelapan itu, sentuhan tangannya membuat hati saya bergetar tak terkendali. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti saya, yang dibesarkan dalam keluarga konserati di Bandung, jatuh cinta pada pria yang usianya hampir 2 kali lipat saya, sementara dunia di sekitar kami siap menghakimi. Saya, Ari, berusia 25 tahun, baru saja lulus dari universitas di Jakarta dengan gelar sarjana ekonomi. Hidup saya selama ini seperti sungai yang tenang, mengalir sesuai arus yang ditentukan orang tua. Ayah saya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, menikah, punya anak, dan hidup bahagia seperti orang kebanyakan. Saya tidak pernah berani mengakui rahasia saya bahwa saya tertarik pada sesama pria. Itu seperti bom waktu yang saya kubur dalam-dalam, takut meledak dan menghancurkan segalanya. Pak Budi, teman ayah sejak masa kuliah, adalah sosok yang selalu hadir di acara keluarga. Dia berusia 48 tahun, duda dengan seorang anak perempuan yang sudah remaja, tinggal di Bogor. Tubuhnya tegap dari kebiasaan mendaki gunung, wajahnya ramah dengan senyum yang hangat, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tak pernah dia ceritakan. Kami memutuskan mendaki Gunung Gede akhir pekan itu karena ayah saya sakit dan meminta Pak Budi menggantikannya. Ari, ikutlah dengan Pak Budi. Dia ahli mendaki dan kamu butuh refreshing setelah lulus, kata ayah. Saya setuju meski hati saya gelisah. Selama perjalanan naik mobil dari Bandung ke Cibodas, kami bercakap-cakap ringan. Pak Budi bercerita tentang petualangannya di berbagai gunung Indonesia, dari Rinjani hingga Semeru. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi diam-diam, saya perhatikan gerak bibirnya, cara dia tertawa, dan bagaimana tangannya menggenggam kemudi dengan kuat. Kenapa diam saja, Ri? Kamu biasanya cerewet, tanyanya sambil melirik saya. Saya tersenyum gugup. Gak apa-apa, Pak. Cuma excited aja. Dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa perasaan ini muncul sekarang? Apakah karena kesepian saya setelah putus dari pacar rahasia di kampus, atau karena Pak Budi mewakili stabilitas yang saya idamkan? Kami mulai mendaki pagi-pagi sekali. Udara segar menyambut kami, tapi cuaca berubah cepat. Hujan deras datang tiba-tiba saat kami hampir mencapai puncak. Jalur licin, kabut tebal menyelimuti segalanya. Pegang erat tangan saya, Ri. Jangan lepas, seru Pak Budi saat kami berusaha mencari jalan kembali. Tapi kami tersesat. Ponsel tak ada sinyal, kompas rusak karena air. Kami berlindung di bawah pohon besar, basah kuyup dan menggigil. Di saat itu, Pak Budi memeluk saya untuk menghangatkan. Tenang, kita akan selamat, bisiknya. Sentuhan itu seperti api yang menyala di dada saya. Saya merasa aman tapi juga takut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hati saya berdegup kencang bukan karena dingin tapi karena kedekatannya? Saya mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin malam tiba, semakin sulit. Kami berbagi cerita untuk mengusir ketakutan. Pak Budi menceritakan tentang istrinya yang meninggal karena kanker 5 tahun lalu. Saya merasa bersalah, Ri. Saya terlalu sibuk bekerja, tak cukup waktu untuknya. Air matanya menetes, dan saya, tanpa sadar, menyeka wajahnya. Pak, itu bukan salah Bapak. Hidup kadang kejam. Saat itu, saya merasa ikatan kami semakin dalam. Tapi di balik itu, saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta, atau hanya ilusi dari situasi darurat. Malam itu, kami tidur berdekatan di tenda darurat yang kami buat dari ponco. Saya tak bisa tidur, memikirkan masa lalu saya. Isma, saya pernah suka pada teman sekelas, tapi saya tekan perasaan itu karena takut dicap abnormal.
Di universitas, saya pacaran diam-diam dengan seorang senior, tapi berakhir karena tekanan sosial. Kini dengan Pak Budi semuanya terasa berbeda. Dia bukan anak muda yang impulsi, dia pria dewasa dengan pengalaman hidup. Tapi apa artinya ini? Apakah saya berani menghadapi konsekuensinya? Pagi harinya hujan reda, tapi kami masih tersesat. Kami berjalan berjam-jam, haus dan lapar. Pak Budi menemukan sungai kecil, kami minum dan beristirahat. Ri, kalau kita selamat, saya ingin ajak kamu ke rumah. Anak saya pasti senang kenal kamu, katanya. Saya tersenyum, tapi hati saya sakit. Apakah dia melihat saya hanya sebagai anak teman, atau ada sesuatu lebih? Konflik dalam diri saya mulai bergolak. Saya ingin katakan perasaan saya, tapi takut merusak segalanya. Akhirnya, setelah 2 hari tersesat, kami menemukan jalur utama berkat suara pendaki lain. Kami diselamatkan, tapi pengalaman itu mengubah saya. Di rumah sakit, ayah datang dengan wajah khawatir. Syukurlah kalian selamat, katanya. Pak Budi memeluk ayah, lalu melirik saya dengan senyum misterius. Malam itu, saya tak bisa tidur lagi, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau bencana? Setelah kejadian di gunung, hidup saya seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap malam, saya terbangun dengan mimpi tentang Pak Budi, tangannya yang hangat, dan matanya yang penuh rahasia. Tapi di balik itu, rasa bersalah menyiksa saya, bagaimana jika ayah tahu? Saya mulai sering bertemu Pak Budi, dengan alasan membantu bisnis kecilnya di Bogor. Kami minum kopi di warung pinggir jalan, bercerita tentang hidup. Ri, kamu anak pintar. Jangan sia-siakan masa muda, katanya suatu hari. Saya ingin jawab, tapi masa muda saya sia-sia tanpa kamu, Pak. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Pertemuan kami semakin intens. Suatu akhir pekan, Pak Budi mengajak saya ke rumahnya. Anaknya, Lila, berusia 16 tahun, menyambut saya dengan ramah. Kak Ari, papa sering cerita tentang kakak, katanya sambil tersenyum. Kami makan malam bersama, seperti keluarga. Tapi di meja itu, saya merasa seperti penyusup. Pak Budi menyentuh tangan saya di bawah meja, sekilas, tapi cukup membuat jantung saya berhenti. Apa artinya itu? Malam itu, setelah Lila tidur, kami duduk di teras. Ri, di gunung itu, saya merasa hidup lagi setelah lama mati rasa, katanya pelan. Saya menatapnya, air mata hampir jatuh. Saya juga, Pak. Tapi ini salah, kan? Dia menggeleng. Cinta tak pernah salah, tapi dunia yang kejam. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati saya. Saya ingin peluk dia, tapi takut. Konflik dalam diri saya semakin dalam, apakah saya layak untuknya? Dia punya masa lalu, tanggung jawab. Saya hanya pemuda yang bingung. Beberapa minggu kemudian kami mulai bertemu secara rahasia. Di taman kota, di kai kecil, bahkan di pantai Anyer saat libur. Di sana, di bawah matahari terbenam, Pak Budi memegang tangan saya. Ri, saya jatuh cinta padamu, katanya. Saya terkejut, bahagia, tapi juga takut. Pak, bagaimana dengan ayah? Dengan masyarakat? Dia tersenyum sedih. Kita hadapi bersama. Ciuman pertama kami di sana, lembut dan penuh emosi, membuat dunia seolah berhenti. Tapi setelah itu, rasa bersalah datang lagi. Di rumah, ayah mulai curiga. Kenapa kamu sering ke Bogor? Ada apa dengan Pak Budi, tanyanya. Saya bohong, hanya bisnis, ya. Tapi hati saya hancur. Saya mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini pantas diperjuangkan atau saya harus mundur. Suatu hari, Lila menelepon saya. Kak, papa sering murung. Tolong datang. Saya buru-buru ke sana. Pak Budi sakit, demam tinggi. Saya rawat dia semalaman, menyeka keringatnya, memberi obat.
Di saat lemah itu, dia cerita tentang masa mudanya. Saya pernah suka pria juga, Ri. Tapi saya tekan demi keluarga. Kata-katanya membuat saya menangis. Kenapa sekarang, Pak? Karena kamu membuat saya berani. Malam itu kami semakin dekat secara emosional. Tapi paginya ayah datang tiba-tiba. Ari, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya curiga. Saya panik, tapi Pak Budi tenang. Dia bantu saya, Mas. Saya sakit. Ayah pergi, tapi saya tahu badai akan datang. Dalam hati saya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Apakah ini ujian atau akhir dari segalanya? Konflik semakin memuncak saat saya bertemu mantan pacar rahasia saya, Andi, di Jakarta. Dia tahu tentang saya dan Pak Budi, entah bagaimana. Ari itu gila. Dia teman ayahmu, katanya marah. Saya Densi. Ini cinta, Di. Tapi kata-katanya menyemai keraguan. Malam itu saya bertengkar dengan diri sendiri, apakah saya egois? Apakah saya merusak hidup Pak Budi? Saya hubungi dia, Pak, mungkin kita harus berhenti. Dia diam lama. Ri, jangan katakan itu. Saya butuh kamu. Suaranya pecah, membuat hati saya sakit. Saya menangis sendirian di kamar, memikirkan masa depan yang gelap. Indonesia bukan tempat mudah untuk cinta seperti ini. Hukum, agama, keluarga, semua menentang. Tapi perasaan saya terlalu kuat. Saya putuskan bertahan, tapi dengan hati yang semakin berat. Rasa cinta kami semakin dalam, tapi bayang-bayang pengkhianatan mulai muncul. Suatu hari, Pak Budi bilang dia harus keluar kota untuk bisnis. Saya percaya, tapi saat dia pergi, Lila menelepon. Kak, papa bohong. Dia ketemu perempuan di KAI. Hati saya hancur. Saya buru-buru ke sana, dan benar, Pak Budi duduk dengan seorang wanita cantik, tertawa. Saya sembunyi, tapi air mata tak terbendung. Mengapa? Apakah dia main-main dengan saya? Malam itu, saya konfrontasi dia lewat telepon. Pak, siapa dia? Dia terdiam. Itu teman lama, Ri. Bukan apa-apa. Tapi suaranya gemetar. Saya marah, jangan bohong. Saya lihat kalian. Dia menghela napas. Dia calon istri yang diatur keluarga. Saya tak mau, tapi tekanan besar. Kata-katanya seperti tamparan. Pengkhianatan ini menyakitkan lebih dari apapun. Saya menangis berjam-jam, mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini nyata, atau hanya pelarian baginya. Keesokan harinya, kami bertemu di taman. Pak Budi memohon maaf. Ri, saya tak ingin menyakitimu. Keluarga saya desak saya menikah lagi demi Lila. Saya menatapnya dengan mata basah. Lalu saya apa, Pak? Mainan. Dia memeluk saya, kamu segalanya bagi saya. Tapi realitas sulit. Debat kami panas, penuh emosi. Saya cerita tentang masa kecil saya, bagaimana saya selalu sembunyikan identitas saya karena takut ditolak. Saya percaya padamu, Pak. Tapi sekarang, dia menangis. Makan saya. Saya lemah. Saat itu hati saya terbelah, antara mencintai dan membenci. Saya ingin pergi, tapi tak bisa. Konflik dalam diri semakin hebat, saya merasa dikhianati, tapi juga mengerti posisinya. Beberapa hari kemudian, ayah tahu tentang kami. Entah bagaimana, rumor tersebar. Dia marah besar di rumah. Ari, apa benar kamu dan Pak Budi? Saya diam, tapi air mata mengkhianati. Yah, saya cinta dia. Ayah memukul meja. Ini dosa. Kamu hancurkan nama keluarga. Debat kami sengit, penuh air mata. Saya cerita tentang perasaan saya sejak kecil, bagaimana saya berjuang sendirian. Yah, ini bukan pilihan. Ini saya. Ayah pergi meninggalkan saya sendirian dengan rasa sakit yang mendalam.
Malam itu, saya hubungi Pak Budi. Ayah tahu. Semuanya hancur. Dia datang ke Bandung, kami bertemu di hotel kecil. Ri, mari kita lari. Tapi saya ragu. Lari kemana, Pak? Indonesia tak ramah bagi kita. Kami berpelukan, menangis bersama. Emosi semakin memuncak, rasa cinta bercampur ketakutan. Lila tahu juga. Dia datang ke rumah saya, marah. Kak, kamu rebut papa dari saya. Saya terkejut. Lila, bukan begitu. Dia menangis. Papa berubah karena kamu. Dia tolak calon istri demi kamu. Kata-katanya membuat saya semakin bersalah. Saya peluk dia, Ma, Lila. Saya cinta papamu. Dia pergi meninggalkan luka baru. Dalam hati, saya bertanya, apakah saya monster? Mengapa cinta saya menyakiti orang lain? Pak Budi hubungi saya, Ri, Lila marah, tapi dia akan mengerti. Tapi keraguan saya semakin besar. Saya mulai menjauh, tak jawab teleponnya. Hati saya hancur, tapi saya pikir ini yang terbaik. Malam-malam saya habiskan dengan tangis, memikirkan masa lalu kami di gunung, bagaimana semuanya dimulai dari ketersetan itu. Akhirnya, Pak Budi datang ke rumah. Ayah buka pintu, tapi marah. Pergi. Jangan dekati anak saya. Pak Budi memohon, Mas, dengar dulu. Saya cinta Ari. Ayah tutup pintu. Saya dengar dari kamar, hati saya pecah. Saya keluar, ya, biarkan saya bicara. Kami bertiga duduk, debat panjang. Ayah cerita tentang ketakutannya, bagaimana masyarakat akan hakimi. Pak Budi cerita tentang perjuangannya. Saya diam, tapi dalam hati, emosi bergolak, antara harapan dan keputusasaan. Akhir debat, ayah bilang, saya tak bisa terima sekarang. Tapi saya cinta kamu, Ri. Kata-katanya memberi sedikit cahaya, tapi pengkhianatan sebelumnya masih menyakitkan. Pengkhianatan itu seperti racun yang meracuni jiwa saya, membuat setiap napas terasa berat. Pak Budi akhirnya setuju bertemu wanita itu lagi atas desakan keluarganya. Saya tahu dari Lila yang sekarang mulai bicara lagi dengan saya. Kak, papa lakukan ini demi saya, katanya sedih. Saya marah, tapi juga hancur. Bagaimana dia bisa? Setelah semua janji. Saya konfrontasi dia di telepon. Pak, kamu pilih dia. Suaranya pecah. Ri, ini bukan pilihan. Ini kewajiban. Kata-katanya menusuk dalam. Saya menangis, kewajiban. Lalu cinta kita apa? Kami bertengkar hebat, penuh air mata dan kata-kata kasar. Akhirnya, saya putuskan hubungan. Selamat tinggal, Pak. Hati saya seperti mati. Malam itu, saya minum sendirian di bar kecil, memikirkan bagaimana semuanya runtuh. Apakah saya terlalu naif? Apakah cinta ini memang tak layak? Beberapa minggu kemudian, saya pindah ke Jakarta untuk kerja baru. Tapi bayangannya tak hilang. Setiap malam, saya mimpi tentangnya, tentang pelukan di gunung. Rasa sakit semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Ayah mulai lembut, Ri, lupakan dia. Cari yang lain. Tapi bagaimana? Dia satu-satunya yang mengerti saya. Suatu hari, Lila datang ke apartemen saya. Kak, papa sakit parah. Dia depresi karena kamu. Hati saya bergetar. Saya buru-buru ke Bogor. Pak Budi terbaring lemah di rumah sakit. Ri. Makan saya, bisiknya. Saya pegang tangannya, air mata jatuh. Pak, kenapa kamu lakukan ini? Dia cerita, saya takut kehilangan Lila. Tapi kehilangan kamu lebih sakit. Emosi kami meledak, cinta, marah, penyesalan bercampur. Saya peluk dia, saya masih cinta kamu. Tapi dokter bilang kondisinya kritis karena stres. Malam itu, saya jaga dia, memikirkan masa depan kami. Apakah ada harapan?
Konflik mencapai puncak saat keluarga Pak Budi datang. Saudaranya marah, kamu yang buat dia begini. Pergi. Saya ditarik keluar. Di luar, saya menangis sendirian. Ayah datang memeluk saya. Ri, pulanglah. Tapi saya tolak. Yah, saya tak bisa tinggalkan dia. Debat dengan ayah lagi lebih emosional. Kamu mau hancurkan hidupmu demi dia, tanyanya. Saya jawab, hidup saya sudah hancur tanpa dia. Ayah diam, tapi matanya penuh kasih. Bila datang, Kak, Ma. Saya dukung kalian. Kata-katanya memberi kekuatan. Kami bertiga jaga Pak Budi. Saat dia bangun, kami bicara panjang. Saya putuskan tolak pernikahan itu, katanya. Tapi saudaranya marah, memutus hubungan. Pengorbanan itu membuat hati saya semakin sakit, dia kehilangan keluarga karena saya. Malam-malam berikutnya penuh air mata. Pak Budi pulih perlahan, tapi hubungan kami rapuh. Kami bertengkar lagi tentang masa depan. Pak, bagaimana kita hidup di sini? Masyarakat tak terima. Dia jawab, kita pindah ke Bali, mulai baru. Tapi saya ragu. Dan Lila. Dia ikut. Rencana itu indah, tapi realita kejam. Saya mulai depresi, tak makan, tak tidur. Dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini layak semua penderitaan? Teman-teman saya menjauh setelah tahu. Ari, kamu gila, kata Andi. Saya merasa sendirian, tapi Pak Budi selalu ada. Ri, kita kuat bersama. Kata-katanya menghangatkan, tapi rasa sakit pengkhianatan masih ada. Saya makan dia, tapi luka itu dalam. Puncak emosi datang seperti tsunami, menghancurkan segala benteng hati saya. Pak Budi akhirnya sembuh, tapi saudaranya datang lagi, memaksa dia pilih, keluarga atau saya. Budi, pikir Lila. Jangan hancurkan masa depannya karena dosa ini, katanya marah. Pak Budi diam, tapi matanya penuh air mata. Saya dengar dari kamar sebelah, hati saya pecah. Malam itu dia bilang, Ri, mungkin kita harus berpisah. Kata-katanya seperti pisau menusuk dada. Saya menangis histeris, Pak, jangan. Setelah semua ini, kami bertengkar sengit, penuh jeritan dan air mata. Kamu pilih mereka daripada saya, tanya saya. Bukan begitu, Ri. Saya tak mau kamu menderita. Tapi saya tahu itu pengkhianatan lagi. Saya pergi meninggalkan rumahnya dengan hati hancur berkeping-keping. Di jalan saya menangis sendirian, memikirkan bagaimana semuanya dimulai dari pendakian itu. Apakah Tuhan menguji kami? Atau ini hukuman? Ayah jemput saya, Ri, cukup. Pulang. Di rumah saya kunci diri di kamar, tak bicara berhari-hari. Rasa sakit itu tak tertahankan, seperti jiwa saya robek. Lila hubungi saya, Kak, Papa menangis terus. Tolong kembali. Tapi saya tolak. Lila, biarkan dia bahagia dengan keluarganya. Dalam hati, saya berdoa mati saja. Depresi semakin parah, saya tak bisa kerja, tak bisa makan. Teman satu-satunya adalah air mata. Saya tulis surat untuk Pak Budi, Pak, cinta kita indah, tapi dunia terlalu kejam. Makan saya. Tapi tak kirim. Emosi memuncak saat saya mimpi tentangnya setiap malam, pelukan, ciuman, janji. Bangun dengan tangis. Akhirnya, saya putuskan pergi ke Bali sendirian, mencari kedamaian. Di sana, di pantai Kuta, saya duduk sendirian, memandang ombak. Tapi tiba-tiba, Pak Budi muncul. Ri, saya cari kamu kemana-mana. Saya terkejut, marah. Kenapa datang? Kamu pilih keluarga. Dia peluk saya erat. Saya pilih kamu. Saudara saya pergi, tapi saya tak bisa tanpa kamu. Air mata kami bercampur. Kami bicara panjang di pantai, penuh emosi. Pak, sakit sekali dikhianati. Ma, Ri. Saya bodoh.
Cinta kami meledak lagi, lebih kuat. Tapi Lila datang juga, Kak, saya ikut. Saya dukung Papa. Kami bertiga pelukan, menangis bahagia. Tapi di balik itu, saya tahu perjuangan baru dimulai. Masyarakat Bali lebih terbuka, tapi luka lama masih ada. Kembali ke Jakarta, ayah akhirnya terima. Ri, saya tak mau kehilangan kamu. Pertemuan keluarga penuh air mata. Ayah peluk Pak Budi, jaga anak saya. Emosi itu tak terlukiskan dari keputusasaan ke harapan. Tapi pengkhianatan masa lalu membuat saya waspada. Pak, janji tak ulangi. Janji, Ri. Hidup kami mulai baru, tapi dengan hati yang lebih rapuh. Saya kerja di Bali, Pak Budi buka bisnis kecil, Lila sekolah di sana. Setiap malam kami bicara tentang masa depan penuh cinta dan ketakutan. Rasa sakit itu membentuk kami menjadi lebih kuat, tapi juga lebih emosional. Di akhir perjalanan ini, emosi seperti lautan yang tenang setelah badai, tapi gelombang kecil masih menyiksa jiwa. Kami tinggal di Bali, rumah kecil dekat Pantai Ubud. Setiap pagi, saya bangun dengan Pak Budi di sisi, tapi bayang pengkhianatan masih menghantui. Pak, kadang saya takut kamu pergi lagi, kataku suatu hari. Dia peluk saya, tak akan, Ri. Kamu hidup saya. Kata-katanya menghangatkan, tapi luka dalam hati butuh waktu sembuh. Lila jadi penghubung kami, Kak, Papa bahagia sekarang. Tapi dia juga menderita karena kehilangan keluarga lain. Kami bertiga seperti keluarga baru, tapi dengan rahasia yang berat. Suatu hari, saudara Pak Budi datang ke Bali. Budi, pulanglah. Makan kami. Tapi Pak Budi tolak. Saya bahagia di sini. Debat mereka sengit, penuh air mata. Saya sembunyi, tapi dengar semuanya. Hati saya sakit lagi, apakah dia ragu? Malam itu, kami bertengkar. Pak, kalau kamu ingin pulang, pergi saja. Saya menangis. Dia pegang bahu saya, Ri, jangan. Saya pilih kamu. Emosi meledak, kami pelukan lama, menangis bersama. Itu momen yang mengubah segalanya, dari keraguan ke keyakinan penuh. Tahun berlalu, kami hadapi tantangan, diskriminasi di masyarakat, tapi kami bertahan. Saya tulis buku tentang kisah kami, anonim untuk bantu orang lain. Cinta tak kenal batas, tulis saya. Buku itu laris, memberi harapan bagi banyak orang seperti kami di Indonesia. Ayah datang berkunjung, Ri, saya bangga. Pertemuan itu penuh emosi, air mata bahagia. Pak Budi dan ayah jadi dekat lagi, seperti dulu. Lila lulus sekolah, terima kasih, Kak. Kalian ajar saya tentang cinta sejati. Di akhir, kami kembali ke Gunung Gede, tempat semuanya dimulai. Berdiri di puncak, angin sepoi, Pak Budi pegang tangan saya. Ri, terima kasih atas segalanya. Saya tersenyum, air mata jatuh. Pak, ini akhir yang indah. Cinta kami, meski penuh luka, jadi simbol harapan. Indonesia mungkin belum siap, tapi kami buktikan cinta bisa menang. Hati saya sekarang tenang, penuh syukur. Meski bikala ini kisah kami penuh drama, tapi manusiawi.